Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Nasution dengan NIM 2235010, Prodi Ilmu Hukum semester 3. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Internasional, dosen pengampu Bapak Zulkifli Mansur SHMH CLA. Berikut penjelasan materinya. Hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Hukum internasional memiliki negara sebagai objek utama dari pengaturan, sedangkan hukum nasional lebih menekankan pada pengaturan hubungan antar individu dengan individu dan negara dalam wilayah jurisdiksi dari masing-masing negara. Dalam memandang hubungan hukum internasional dan hukum nasional, terdapat 3 teori atau aliran, yaitu 1. Teori monisme, memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional hanyalah merupakan hukum utama bagi hukum nasional. Pada intinya, aliran ini menganggap bahwa hukum internasional lebih utama, unggul dari hukum nasional. Contohnya dengan munculnya rezim HAM internasional yang membuat hukum nasional harus tunduk atau tidak boleh menghindar dari kewajiban-kewajiban HAM internasional. Tokoh-tokoh dari aliran ini antara lain Hans Kelsen dan Sir George Lauterpacht. Kedua, teori dualisme, memandang bahwa hukum internasional memiliki status lebih rendah dibanding hukum nasional. Ketiga, teori koordinasi, memandang apabila hukum internasional dan hukum nasional memiliki lapangan yang berbeda dan memiliki keutamaan di lapangannya masing-masing. Sebagai contoh, dalam mekanisme perjanjian internasional terdapat mekanisme persyaratan atau reservation. Persyaratan adalah suatu sistem di mana suatu negara yang merupakan pihak pada perjanjian dapat menyatakan persyaratan tersebut terhadap pasal-pasal tertentu. Dari contoh di atas, dapat disaksikan bahwa bagaimana hukum internasional menghormati kedaulatan negara-negara. Selanjutnya, sumber hukum. 1. Definisi sumber hukum. Sumber-sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutuskan perkara. Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu A. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. B. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, hukum Perancis, hukum Romawi. C. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlakunya secara formal kepada peraturan hukum. 2. Jenis-jenis sumber hukum. Beberapa ahli hukum membagi sumber hukum yang masing-masing bisa berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Van Apeldoorn membedakan 4 macam sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti historis, sumber hukum dalam arti teologis, sumber hukum dalam arti filosofis, dan sumber hukum dalam arti formil. Dari pendapat di atas, yang umum dipakai adalah pembagian yang terakhir, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Berikut penjelasan singkatnya. A. Sumber hukum material. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, pengembangan internasional, dan keadaan geografis. B. Sumber hukum formil atau formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya, peraturan yang ditaati masyarakat dan penegak hukum. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku.